Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli abad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal ikhwah fillah rahimakumullah. Pertama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita dan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Mudah-mudahan menjadi amalan yang memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil akhir. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan selalu istiqomah dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena niat kita karena Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini, maka niat ini tidak boleh dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Ya. Itu artinya seberapapun yang hadir, mudah-mudahan kita tetap ikhlas gitu ya. Tetap istiqomah. Karena amal soleh itu diterima syaratnya ikhlas. Ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan ujian dari manusia. Oleh karenanya ketika kita menghadapi situasi dan keadaan yang kadang tidak sesuai dengan hati kita, maka kita harus tetap meluruskan niat kita. Dari awal berangkat dari rumah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita dapati majelis ini tidak sesuai dengan hati dan perasaan kita, maka kita nggak boleh bergeser sedikit pun, tetap harus mantap bahwasanya semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita terus meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang sia-sia kehadiran kita, hatta walaupun hanya cuma berdua dengan Ustadz Jamal gitu ya, walaupun dengan bertiga dengan Pak Yani atau dengan berapa orang, ketika kita hadir semuanya itu akan menjadi amal kebaikan kita kalau niat kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ada orang yang beramal dengan amalan yang luar biasa, amalan jihad sekalipun, ketika di hadapan Allah ternyata jihadnya bukan karena Allah, tapi jihadnya karena biar disebut pahlawan gitu. Jadi nanti ada orang-orang yang ketika di yaumil akhir, ketika dibangkitkan, dia merasa dia sudah melakukan amal jihad. Kata Allah, sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu bukanlah amal jihad karena mengharapkan ridha Allah, tapi karena ingin disebut pahlawan. Ada juga orang-orang yang membaca Qur'annya bagus, ya, beramal dengan baca Qur'an yang bagus, dan dia kira itu menjadi amal ya, amal yang diterima Allah Subhanahu. Tapi kata Allah, sesungguhnya amal yang demikian ditolak karena kamu baca Qur'an hanya ingin disebut sebagai qori gitu ya, sebut sebagai qori. Jadi
hati-hati dengan niat ya, karena kalau salah-salah apa yang kita lakukan nggak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu mudah-mudahan niat kita tetap hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tetap istiqomah gitu ya. Ya. Berapa nih Ustaz yang hadir gitu kan? Baru Pak Yani. Udah hadir aja. Mau siapapun yang nggak hadir mau nggak, ya, insyaallah gitu ya Pak Yani yang sudah menyiapkan luar biasa, mudah-mudahan terus ya istiqomah ya Pak Yani ya, jadi tuan rumah tuan rumah yang setia nih, menyiapkan segala sesuatunya, masya Allah ya. Jadi dua kebaikan Pak Yani dapat, kebaikan menyiapkan segala sesuatu, dan kebaikannya adalah baca Quran dan mendengarkan tausiah. Jadi ada kebaikan. Baik, kesempatan hari ini saya ingin mengatakan bahwa kita ini hidup dengan banyak mengalami cobaan ya. Ya Pak Agus, cobaan berkendaraan ada tuh. Ya. Tiap hari diuji mulu dengan waktu, dengan kemacetan gitu kan. Pengen hadir di majelis tapi macet. Cobaan. Dan ini dicatat oleh Allah Subhanahu. Ya Allah. Oh iya, niatnya pengen cepet nyampe rumah dan hadir di majelis gitu. Tapi karena situasi yang ya memang Allah takdirkan, ya Pak Agus harus diuji dengan kesabaran gitu ya. Ya udah, sabar aja karena emang bukan kemauan kita, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada kebaikan gitu kan. Suruh sabar, suruh berzikir gitu kan. Ya. Jadi berzikir teman Ali dia. Bagus ya, masyaallah, saya pengen ngaji ya Allah gitu. Tapi macet. Ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Itu kebaikannya masyaallah gitu. Kan yang kemarin kita bilang ya, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, kan itu bacaan yang membuat kita nanti mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu aja, ngajinya ganti. Kalau nggak nyampe sini berarti ngajinya zikir aja, zikir terus sampai macet tuh, terus zikir terus. Jadi hitungan jam macet itu ya udah zikir aja, zikir subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi. Bayangin berapa ratus kali itu diucapkan, berapa kali kemudian gugurin dosa itu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kalau situasi apapun, kalau kita kembalinya kepada Allah nggak ada sia-sia gitu. Gak sia-sia. Pak Yani lagi nungguin pelanggan, udah subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi. Itu aja. Nggak harus kemudian meratapi atau mengeluhi apa yang sedang terjadi misalnya. Seharian berjam-jam nungguin, nggak juga ada yang datang. Subhanallah bihamdi, bersyukur ya Allah. Karena Allah sedang menguji saya dengan pelanggan yang belum datang nih gitu kan. Ya Kak? Ya gimana dia? Iya. Kita kembalikan sama Allah. Ya Pak ini ya. Karena kan pasang surut begitu. Lagi kita ada pelanggan, kita alhamdulillah. Ya, masyaallah, alhamdulillah, barakallah. Kalau pernah beli ayam di tukang ayam yang di Bundaran, Ci. Ya. Dia. Yang keluar dari lisannya selalu kata-kata thayyibah. Masya Allah, barakallah, masya Allah, barakallah, masya Allah, barakallah, afwan. Iya, sepanjang dia motong bismillah gitu, bismillah. Kita lihat, saya perhatikan luar biasa. Barakallah, bismillah, barakallah. Pelanggannya, waduh, nggak berhenti. Orang di dalam nungguin dagangan habis aja lama, dia orang masih nungguin udah habis dagangannya, orang masih nyamperin udah habis dagangannya. Ya. Jadi gitu. Jadi ada yang diuji dengan kesabarannya, ada yang diuji dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita tidak pernah luput dari ujian. Cobaan itu tanda cinta Allah kepada kita. Jadi cobaan itu tanda cinta Allah kepada kita. Jadi kalau Allah ingin mencintai hambanya, maka Allah akan uji dengan cobaan.
Jadi kalau Allah ingin mencintai hambanya, maka ujinya dengan cobaan. Jadi asal dipahami aja prinsipnya. Kalau lagi dicoba, itu berarti tanda Allah sedang cinta gitu. Bukan Allah sedang menjauhi kita. Jadi itu tanda bahwa Allah sedang mencintai hambanya. Itu cobaan. Kan orang kadang mikirnya kalau lagi diuji itu rasanya ini Allah lagi nggak dekat sama kita. Allah kemudian lagi meninggalkan kita. Allah sedang tidak bersama kita. Jadi sesuatu yang keliru gitu ya. Sungguhnya ketika Allah yang mencintai hambanya, maka Allah akan uji dengan cobaan. Jadi ada orang hijrah nih ke jalan Islam, kemudian mendapat cobaan, tapi nggak kuat, akhirnya keluar dari Islam. Udah coba hijrah nih, ya ke jalan Islam, kemudian dia cobaan. Ketika dicoba dia nggak kuat, akhirnya nggak kuat, ya keluar dari Islam. Makanya cobaan itu mengukur sejauh mana kemudian seorang itu benar-benar yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia yakin, ya dia akan menang gitu. Kalau nggak yakin, dia akan kalah. Ya, dicoba gitu kan, katanya kalau rajin sholat rezekinya lancar. Gitu. Ini saya udah rajin ibadah, itu rajin ngaji tiap malam Jumat, mana ya Allah gitu kan. Gitu. Itu kadang-kadang ada yang berpikirnya ke sana gitu ya Malia. Iya. Percuma sholat juga ya Ustaz ya. Rajin sholat, malam Jumat ngaji kok hidupnya gini-gini juga gitu kan. Padahal Allah sedang melihat gitu kan, sampai di mana tingkat kesabaran kita. Semakin tinggi iman seseorang, semakin kuat cobaannya gitu. Ya semakin bagus dia dengan Allah, ya semakin tinggi pula cobaannya. Tinggal dia yakin nggak bahwa cobaan itu adalah bagian dari naiknya derajat, bagian dari kemuliaan gitu kan, bagian dari tanda kemenangan gitu cobaan itu. Gitu. Jadi jangan ketika lagi diuji dicoba rasa-rasanya ini kayaknya nggak, ya salah ini kayaknya nih. Ya, dia nggak sholat nggak, ini kayaknya hidupnya enak-enak aja. Jadi ukurannya adalah ukuran dunia gitu kan, bukan ukuran ketenangan, bukan ukuran kenyamanan dan kedamaian dalam jiwa gitu. Orang yang diuji kemudian tetap yakin sama Allah, ada kebahagiaan tersendiri. Jadi jangan ngelihat mengukur itu dengan kacamata kita gitu, dengan kacamata Allah SWT. Jadi itu orang kayaknya tetangga saya nggak sholat atau nggak ke masjid tuh gitu kan, atau tapi hidupnya baik-baik aja gitu kan, kayaknya lancar-lancar aja. Saya yang setiap hari sholat nggak pernah ninggalin, udah gitu waktunya selalu tepat waktu gitu kan, kok kayaknya gini-gini aja, kayak nggak ada perubahan gitu kan, usaha gagal terus, pulang pontang-panting gitu aja. Justru disitulah gitu kan nilainya, di situ nilai ujian tuh di situ nikmatnya. Nanti ya ada waktunya di mana nanti Allah kemudian mengangkat derajat kita, memuliakan kita, ya sampai melihat kesabaran kita. Ya. Jangan sampai nanti kemudian karena nggak kuat kemudian kita mulai melepaskan satu persatu ikatan kita dengan agama Islam. Awalnya nggak mau lagi gabung di majelis, nggak mau lagi ke masjid. Lama-lama akhirnya ditinggalin tuh kewajiban. Jadi kalau sudah nggak kuat dengan cobaan dan kemudian melihat orang lain sebagai tolak ukurnya, lama-lama kemudian mulai tuh pelan-pelan satu persatu ikatan Islam tuh dia lepasin. Nggak mau datang ke majelis, kemudian udah nggak mau gabung di masjid, kemudian nggak lagi rajin silaturahim. Udah lama-lama terus kan, ujung-ujungnya udah kagak sholat. Kalau udah nggak sholat tuh kata siapa ya? Itu kita nggak perlu nyolatin sebenarnya. Kalau orang kita tahu dia nggak sholat, nggak usah sholatin. Ngapain? Dia nggak sholat kita suruh nyolatin gitu kan? Udah nggak sholat udah kubur aja gitu kan? Jadi nggak salah kalau kita ini. Kemudian kalau ada orang yang hijrah
serius dengan agama, dengan Islam, kemudian dia dapat cobaan, dia sabar dan istiqomah, akhirnya husnul khotimah. Siapa tuh? Siapa? Ko Stephen. Ko Stephen yang kemarin meninggal itu. Hijrah, mualaf, hijrah, sungguh-sungguh, cobaannya banyak. Cobanya diuji, kemudian dia harus ya dijual aset segala macam. Dia harus percaya bahwasanya rizkinya dari Allah gitu kan, harus dikembalikan untuk Allah juga gitu kan, dia jualin semua. Kalau dia cinta dunia itu kayaknya rugi banget gitu ya, Ustaz. Iya, diputus itu ahli waris jarum. Iya, betul. Dia kan ahli waris jarum. Ahli waris jarum ya? Iya. Oh, luar biasa tuh. Diputus. Bayangin itu. Perusahaan yang segede gitu ya. Iya. Tapi dia putus gitu. Kalau dia mikir dunia adalah tujuan hidupnya, maka dia nggak akan tinggalin tuh kekayaan itu. Tapi karena dia pikir Allah tujuannya, maka dia lepas. Dia berani melepas itu semua. Karena apa? Karena yang dituju adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak takut menderita di dunia gitu. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ada kebahagiaan nanti setelah dunia, yaitu akhirat. Diuji, diputus, kemudian hartanya kemudian harus dia jual untuk kemaslahatan umat, karena dia tahu rezeki itu dari Allah dan dia harus kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah habis. Akhirnya apa? Husnul khotimah. Menurut pengakuan yang mandiin, itu keringatnya keluar terus. Di dahinya keluar. Jadi ketika saya lihat di masjid, yang memandikan itu katanya, Masya Allah, ini jenazah luar biasa. Ada keringatnya kan tanda husnul khotimah. Berkeringat di dahi. Jadi itu istimewanya orang yang soleh ketika hijrah, kemudian dia kuat dengan cobaan dan dia sabar dengan cobaan. Dan istiqomah, enggak pengaruh itu gitu kan. Ini timbang diuji coba meriang gitu. Pegel. Luar biasa. Iya. Kadang kita diuji dengan cobaan yang sedikit, kita udah lemah gitu kan. Padahal ujian orang-orang terdahulu gitu amat sangat luar biasa gitu kan. Ujiannya orang-orang dahulu di zaman dulu, ujian keimanan itu amat sangat luar biasa. Ujiannya tuh Masya Allah gitu ya. Disiksa gitu ya. Dicemeti, dicambuk, dirajam. Di Mesir tuh ada mujahidah gitu kan. Perempuan namanya Amidah Kutub. Saudaranya Said Kutub. Said itu disiksa sama penguasa, dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara itu dimasukkan anjing Helder buas gitu. Dimasukkan anjing Helder buas. Dia karena dia mantap dengan keyakinannya, ketika dia masuk, dia yakin pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anjing yang tadinya buas ketika masuk ngelihat wanita yang soleh, nggak jadi nerkam. Terus duduk aja diam gitu, nggak menggonggong buas yang giginya segitu Helder, itu nggak nyentuh sedikit pun gitu. Ada dia, sama tuh ada di Palestina, gitu. Jadi seorang bocah di belakang bapaknya lagi sholat kan, di depan tuh anjing tuh gonggong terus, sampai akhirnya dari gonggong, sampai itu anjing diam duduk di depan. Setiap anak tuh udah ketakutan, bapaknya masih tetap sholat aja, kan duduk diam. Jadi makhluk Allah juga tahu mana yang harus disakiti. Ternyata ini makhluk Allah yang taat gitu kan. Jadi anjing pun ngerti gitu, nggak sampai harus menyakiti. Segitu luar biasa istimewanya orang yang kuat keyakinan kepada Islam, kepada Allah, dan dia nerima cobaan dan bersabar dengan cobaan. Ya. Kayaknya sekarang kita bilang sabar. Di situ nggak tahu aja sih gimana rasanya saya gitu kan. Suruh sabar, nggak tahu aja kayak apa. Ya memang harus sabar. Mau kayak apapun kita harus sabar gitu kan. Sabar. Beriman pun sabar gini kan. Kayak gini kan sabar. Sabar gitu kan. Sabar itu dalam seperti ini juga sabar.
yang datang segini, ya udah sabar aja. Mau banyak mau dikit sabar. Ustadz aja sabar, kalau Ustadz nggak sabar, nggak sabar, udah pindah, udah tinggal, udah saya pergi aja nyari lahan baru gitu kan. Kalau nggak sabar udah pindah, karena yang nerima juga banyak gitu kan. Baca doang. Luar biasa. Karena bentar lagi di lingkungan kita ada yang mau pindah tuh. Pak Mutasir kayaknya mau pindah tuh. Iya, dengar mau pindah ke Cibitung. Iya, kayaknya mau pindah. Ini Ustadz juga mau pindah. Renwis. Kita brosur. Kita tetanggaan kayaknya Ustadz di sana. Iya. Tanggaan saya sama Ustadz. Brosur doang. Kalau pindah, kalau Ustadznya hijrah ke tempat yang lain kan, waduh. Nggak kemana ngaji dicari gitu kan. Ya, jadi gitu. Kalau sudah kita mau mantap dengan agama ini, ya udah sabar dengan cobaan. Cobaan apa? Cobaan ekonomi, cobaan waktu, cobaan pekerjaan, cobaan anak istri, udah. Mau kemana? Mau ngaji. Katanya meriang, udah nggak usah ngaji. Enggak mau ngaji, gitu. Karena istri juga kan cobaan. Ya mau kemana? Base camp ngaji. Ngaji, hujan tahu. Hujan di luar mau ngaji. Emang ada orang? Nah itu godaan. Nggak masalah, datang aja. Kalau nggak ada orang ya alhamdulillah sudah. Ada orang ya alhamdulillah, nggak ada orangnya sih udah dapat pahala karena niatnya datang mau ngaji. Kalau tuh nggak ada ya sudah dapat. Ustadz juga kalau kesini kemudian nggak ada yang ngaji ya udah dapat nilai pahala. Gitu bagus. Udah ditulis, jadi nggak ada yang sia-sia. Niat kebaikan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang sia-sia. Ya, jadi mau berangkat anak gelendotin gitu kan. Ya, aduh nih anak nggak ngerti. Ya udah. Disitulah kemudian fitnah itu, anak itu jadi fitnah. Ya, jadi anak itu jadi ujian bagi orang tua. Makanya di Al-Qur'an dijelaskan jika qul in kana aba'ukum wa abna'ukum terus sampai jika bapak-bapak kamu, istri-istri kamu, anak-anak kamu dan harta perniagaan yang kamu cintai lebih kamu cintai daripada jalan Allah, tunggu saja saatnya nanti Allah datangkan sebuah keputusan gitu. Jadi Allah ancam orang-orang yang mencintai sesuatu yang selain Allah lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu saja nanti pada saatnya Allah akan putuskan sebuah keputusan. Ya. Karena orang beriman itu asyaddu hubbalin nas, asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cintanya kepada Allah itu amat sangat gitu. Udah amat sangat lagi. Jadi nggak main-main, cintanya itu luar biasa. Jadi hujan nggak ada urusan, terus jalan. Kenapa? Karena yang dicari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mau berangkat ke masjid hujan, payung ambil, nggak ada payung mantel bawa, ujian. Hujan subuh ya hujan, becak ya hujan. Padahal hujan juga rahmat gitu kan. Keluar di situ kata Allah diuji sama berbagai ujian, ya. Kenapa bisa berbeda sikap dan pilihan hidup seperti itu gitu? Kenapa berbeda yang tadi sama yang sebelumnya? Jadi perbedaan itu terlihat pada pemahaman dan tingkat kesabaran. Orang kalau paham maka dia akan tahu, dia akan sabarnya kayak apa. Kalau nggak paham nggak sabar. Makanya nggak sabar. Lama ngajinya, ngantuk. Udah pensiun selesai. Padahal memutuskan dirinya untuk tidak hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena nggak sabar. Karena surga itu harus diraih dengan kesabaran gitu. Dari tidak bisa sampai bisa.
mantan itu sabar banget kan. Kalau nggak sabar udah pada lari coba. Lulus belum waktunya, belum dapat ijazah udah lulus. Harus sabar. Ya, karena disinilah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada yang nggak sabar kemudian udahan. Ya, udah mulai itu menilai dengan kacamata manusia bukan kacamata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kacamata Allah yang dipakai, wah sabar nggak apa. Memang ini prosesnya yang harus saya ikuti karena Allah melihat proses bukan melihat hasil. Yang dilihat prosesnya. Semakin lama prosesnya semakin baik gitu sebenarnya. Semakin sabar dia. Jadi akan ada sabar. Ya, kayak gini nih ngaji sabar gitu kan. Ngajak, ayo ngaji. Pegel. Sabar bagus. Sabar. Kenapa? Karena ujian yang ngajak begitu. Antara ngikut atau nggak ngikut gitu kan. Gitu ya Pak ini. Ada yang ngikut, sabar aja udah. Alhamdulillah. Jadi gitu. Kalau kita jalan gitu enak kita, nggak beban, kayaknya enjoy aja gitu. Nah sekarang mari kita samakan pemahaman kita. Kalau manusia mencintai manusia, maka dia akan penuhi apa yang diinginkannya. Kalau manusia mencintai manusia, maka apa yang diinginkan? Coba aja. Bagus. Ibunya perlu apa? Bagus. Pengen durian yang dicari bagus tuh. Sampai ke Kalimalang dicari. Kenapa? Ketika manusia mencintai manusia, maka dia akan cari apapun apa yang diinginkan, yang dicintainya gitu. Betul nggak? Betul. Anak minta coba dicari karena sayang sama anak, karena cinta. Anak minta sesuatu dicari. Iya kan? Jadi kalau gunung kan kudaki gitu kan. Lautan kan kuseberangi. Sawah kan kupaculi gitu kan. Pokoknya demi orang yang dicintai begitu tuh. Kalau manusia mencintai manusia begitu. Ya. Dia akan melakukan apa saja untuk memenuhi permintaan orang yang dicintai. Betul gak? Ya. Kata bos begini, oh dicari. Bagus gitu kan. Wah kata bos mah oke dah pokoknya semua lewat gitu kan. Karena orang yang dicintai. Itu Pak Ali. Orang sono gitu kan bukan sini. Iya gitu. Jadi melakukan apa saja yang ingin dipenuhi atas apa yang dicintai, orang yang dicintai itu begitu. Dan memberikan yang terbaik, servisnya terbaik deh pokoknya. Saya antar mau kemana aja pokoknya. Habis subuh, ayo. Tengah malam, ayo. Asal orang yang saya cintai sudah nyuruh, oke lah, saya mau dah. Pokoknya dia mah servis pasti nomor 1 lah. Iya nggak? Betul. Ada yang ngerasa nih. Sekarang tanya, bagaimana dengan cintanya sama Allah kepada hambanya gitu? Ya, bagaimana dengan bentuk cinta Allah kepada hambanya? Kalau manusia kepada manusia, kalau Allah kepada manusia, gini. Sesungguhnya jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Jadi kalau Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan kasih cobaan pada mereka. Itu bentuk sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Indonesia ini negara yang sering dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, cobaannya gak kurang-kurang, ya kan? Sesungguhnya Allah sedang mencintai hambanya, cuman yang dicintainya aja nggak sadar gitu kan? Terus aja bikin kesalahan gitu. Harusnya sadar ketika Allah uji dengan berbagai cobaan itu sungguhnya bentuk cintanya Allah kepada mereka. Dan sungguh akan kami beri cobaan kepada mereka dengan sedikit ketakutan. Jadi cobaan yang Allah berikan kepada hambanya karena Allah cinta yaitu dengan ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan. Takut akan ancaman, takut akan bahaya, takut akan kelaparan, takut akan nggak bisa melanjutkan hidup gitu kan. Kalau di Al-Quran begitu, sesungguhnya kami berikan cobaan kepada hambanya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Kan orang gitu. Kita pernah mengalami ketakutan nggak? Pernah ya? Ketakutan. Kelaparan pernah. Kayaknya pernah lah gitu ya. Aduh, makan apa hari ini gitu kan, besok makan apa. Itu kita ngerasain.
zaman-zaman masih kontrak gitu kan, ya besok makan apa nih Bi gitu kan, makan apa nih Mi? Tahu besok apa, kita lihat aja nanti, Bismillah gitu kan. Kalau hewan saja udah ditakar rizkinya Allah, masa ya manusia nggak dikasih rezeki kalau nggak ada usaha gitu, pasti dikasih Allah. Ayam aja keluar kosong perutnya, pulang balik sudah kenyang. Kekurangan harta, iya kita ngalami kekurangan harta gitu kan, kayaknya cukup enggak gitu kan, bertambah anak akan bertambah pengeluaran harta gitu. Nah itu akan mengganggu iman kita gitu, makanya ada yang tos-tosan gitu kan, hidup tuh tos-tosan, pagi pulang malam pulang pagi terus sampai lupa nih ngaji gitu kan, pikirnya sampai lupa gitu duduk di majelis ilmu gitu. Kenapa? Karena mikirnya takut hartanya kurang. Padahal nanti ketika dia meninggal, tuh harta yang dia udah usahakan segede gitu rumah nggak dibawa. Bikin rumah gede-gede gitu. Tapi ketika pulang ke kampung halaman gitu kan, apa ada yang dibawa itu? Semegah itu rumah gitu. Nggak ada kan. Jadi ngebangun rumah gede-gede juga akhirnya yang kita bawa cuma kain putih doang. Makanya celaka kalau kemudian ngumpulin harta tapi kemudian cuma sekedar bermegah-megahan gitu kan, megah-megahan, nggak ada lagi, nggak pernah dipakai buat majelis. Aduh ya Allah, cobanya berat, makanya nggak berani, ngeri gitu ya punya rumah tuh. Lagi di rumah di Grand Wis tuh nggak jadi, saya nggak jadi pindah Grand Wis. Nggak jadi. Udah sini aja tuh, nggak jadi. Nanti nggak bisa. Mau ngaji susah gitu kan. Ya. Iya. Nggak ada tuh orang jalan tok gitu, ngetok pintu pagarnya aja sampai rumah pintunya kayak jauh banget gitu kan. Orang kedengeran, mau gimana mau masuk pengajian gitu. Ya, rumah segini itu pengajiannya cuma segini gitu kan. Sempit gitu kan. Kan beda di rumah kita ya. Orang 10 udah penuh banget. Penuh gitu kan. Iya. Jadi rumah yang sebesar itu ya itu akan jadi beban kita nanti gitu ya. Harta yang banyak pun jadi beban. Ya. Jiwa dan buah-buahan ya. Jadi ini ujian yang dihadapi oleh setiap kita. Kemudian bersyukurlah karena cobaan itu menunjukkan, bersyukur nih, jadi kuncinya bersyukur aja. Karena cobaan itu menunjukkan bahwa Allah sedang mencintai hambanya. Syukur aja bagus. Jadi apapun kondisi kita, ya Pak Yani, karena Allah sedang mencintai kita. Ya, gak apa Pak Yani. Yakin bahwa Allah sedang mencintai hambanya. Yang penting kita jangan jauhi Allah, jangan jauh dari Allah. Ya. Ya. Ketika Allah panggil, tutup. Langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah panggil, ya. Jangan kerjaan jauh-jauh, nyampe dan enggak mau telat. Ya enggak? Kerja jauh-jauh, nyampe. Dibela-belain pagi-pagi berangkat buat nyampe tempat kerjaan, disiplin banget untuk urusan itu. Tapi ke masjid dipanggil sama Allah, orang-orang nyampe. Iya kan? Nggak nyampe gitu kan? Azan belum komat. Belum. Komat belum habis tuh komat. Iya kan? Udah komat rakaat pertama. Iya kan? Wah, tahiyat enggak keburu itu. Ya. Akhirnya pekerjaan yang dia lakukan itu hanya membinasakan dia di dunia, hanya membinasakan. Jadi dia bisa berangkat ke kantor dengan disiplin waktu yang dia kejar tanpa ada rasa tanpa ingin tepat waktu ya, tidak ingin tertinggal dan terlambat, bisa dia penuhi dengan urusan yang bukan karena Allah, tapi dengan ketika urusan Allah panggil bahkan dekat sekalipun nggak juga nyampe, yang itu bikin
dia binasa nanti dengan apa yang dilakukan itu membinasakan. Ya. Jadi ada yang seperti itu gitu. Makanya Ustadz Syafiq Basalam itu tegas banget ngomong kayak gitu. Tegas banget sih dengar, Masya Allah, benar-benar nih. Keras banget ya. Hati-hati gitu kan, kita kerja waktu kita bisa kita habiskan buat untuk urusan dunia dan nggak mau sedikit pun kita menyimpang dan kita disiplinnya luar biasa dulu. Tapi dengan panggilan Allah tidak sempat bahkan nggak bisa datang lebih awal atau kemudian kita nggak, pekerjaan itu membuat kita jadi binasa. Jadi bersyukur aja karena sungguhnya Allah mencintai hambanya dan Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya. Ya, jadi ada kebaikan. Nah, disegerakan hukuman di dunia. Ketika Allah menginginkan hambanya satu kebaikan, maka disegerakan hukumannya di dunia. Jadi kalau Allah menginginkan hambanya satu kebaikan, maka disegerakan hukumannya di dunia. Jadi sesungguhnya kalau kita sudah dibersihkan di dunia dengan hukuman yang Allah berikan karena Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, ikhlas saja nerimanya. Ya. Ikhlas. Karena Allah akan memberikan kebaikan. Allah segerakan. Misalnya gini, maaf, almarhum kemarin gitu kan. Ketika dia nerima semua, karena ini Allah sedang memberikan hukuman yang bentuknya kebaikan, disegerakan di dunia supaya nanti ketika kembali kepada Allah sudah selesai urusannya gitu. Makanya tergantung kita harus ridho menerimanya. Kalau Allah menginginkan hambanya satu kejelekan, maka dosanya ditahan sampai dibalas nanti di hari kiamat. Allah menginginkan hambanya satu kejelekan, maka dosanya ditahan sampai dibalas nanti di hari kiamat. Jadi kalau sedang diuji oleh Allah, ya, disegerakan hukumannya, itu kebaikan. Misalnya kita kesandung, kita kecelakaan, itu bagian dari hukuman yang Allah berikan untuk kebaikan kita gitu. Udah, motor hilang gitu. Ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita jatuh luka, ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah segerakan, mudah-mudahan dengan begitu dosa kita udah hapus nih, udah mulai dikurangin. Jadi kalau banyak-banyak dikasih hukuman di dunia itu sebenarnya pengurangan untuk nanti kita menghadap Allah, sudah dikurangi, didiskon. Ya, kalau kita sabar aja. Cuma kan kadang kita nggak tahu kalau itu merupakan bentuk kebaikan yang Allah berikan. Kita anggap itu biasa. Tapi kalau sakit mengurangi dosa. Oh iya, mengurangi dosa. Sakit mengurangi dosa, Pak Gus. Pak Herman lagi dikurangi dosanya. Lagi dikurangi dosanya. Cobaan menimpa bisa jadi karena dosa kita gitu. Kalau cobaan menimpa itu karena dosa kita. Bikin dosa nih, itu dikasih coba. Ya. Jadi kalau ada nikmat yang berkurang, boleh jadi kemudian karena dosa kita. Ya. Jadi Allah kasih kebaikan kita. Supaya apa? Supaya dosa itu kemudian dihapus. Makanya ketika kita punya dosa dikasih cobaan, ya udah itu ngapusin dosa kita. Sakit, udah itu lagi ngapusin dosa kita. Ya, kemudian ada sesuatu yang hilang, itu ngapusin dosa kita, sabar. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan perbuatan dosa kamu. Jadi kalau kita udah bikin dosa, ada kejadian yang terjadi pada kita, sungguhnya itu karena maksiat kita. Jadi hati-hati. Bawa mobil nih, hati-hati. Kalau ada sesuatu, introspeksinya adalah saya bikin maksiat apa nih sampai kemudian terjadi kecelakaan. Ya. Bikin dosa apa nih gitu. Ya. Sampai kemudian uang saya hilang. Bikin dosa apa nih sampai kemudian ada sesuatu yang buruk terhadap kita. Pasti ada dosa yang kita lakukan. Jadi introspeksinya gitu. Introspeksinya begitu. Jadi jangan nyalain sana sini, introspeksinya ada dosa nih. Musibah dan cobaan boleh jadi disebabkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kufur, syirik, dosa besar atau maksiat lainnya. Bisa jadi. Dosa kapan? Dosa yang lalu yang belum dihapus, dikasih ujiannya, cobaannya. Itu aja. Boleh jadi ada kewajiban yang dilalaikan.
Tuh, ada kewajiban yang dilalaikan dan ada haram yang dikerjakan. Makanya jadi ada kewajiban yang dilalaikan, ada perbuatan haram yang dikerjakan. Itu yang bikin kemudian Allah kasih cobaan. Ya, cobaan. Jadi kalau orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban diuji dengan dicoba dengan hidup enak terus, itu istidrot. Jadi Allah kasih terus kenikmatan, tapi sesungguhnya itu yang akan mencelakakan dia, sehingga dia tidak bisa lagi kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dimudahkan urusannya, tapi dia tidak ibadah, tidak dekat sama Allah, tapi sebenarnya itu adalah istidrot, yaitu Allah datangkan dikasih kenikmatan, tapi dengan maksud Allah hinakan dia, Allah timpakan dia dengan banyak kemudaratan nantinya. Ya, yang kita lakukan apa untuk hal itu? Ya tobat. Untuk semuanya itu yang harus kita lakukan tobat. Tobat itu apa? Menyesal, baca istighfar, kemudian gak ngulangi kesalahan. Tobat ya tobat, astagfirullahaladzim. Terus perbaiki apa yang harus perbaiki. Kemarin apa nih? Bikin dosa, udah lagi istighfar, udah banyakin istighfar. Makanya tadi saya bilang, kalau berangkat kerja udah subhanallah bihamdi aja, subhanallah bihamdi, astagfirullah, atau saya dulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullahaladzim. Itu aja. Enak itu. Kalau pagi-pagi nih berangkat itu aja sih, kalau ngantor itu. Pokoknya kalau udah naik kendaraan, karena kita pikir di kendaraan itu konsekuensinya banyak gitu. Ya Sat ya. Di samping bismillahirrahmanirrahim, kemudian bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Terus itu subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullahaladzim, itu aja. Terus panjang jalan itu aja. Insyaallah nih enak. Surga itu tidak semulus dan seringan yang kita bayangkan. Jalan surga itu tidak mulus. Nih, jalan surga itu tidak semulus apa yang kita bayangkan, tidak sering apa yang kita bayangkan, ya kan? Kayak gini, kan ini berat ya, mana lihat? Berat, mau ke masjid aja berat. Coba sampai hari ini yang belum sampai ke masjid kan berat, karena ngerasa yang gelandotin itu masih berat, nafsunya itu masih di. Yang belum majelis ilmu itu kan tidak seringan apa yang dibayangkan, berat. Jadi dekat demes itu bukan jadi ukuran, yang jadi ukuran adalah iman. Jadi biar rumahnya dekat masjid, tuh toa sampai masuk ke kuping, kalau imannya nggak hidup, ya udah mati aja. Ya, rumah di atas kayak gini, azan tuh paling gampang kedengarannya, kencang, pengang banget benernya. Tapi kalau yang ngikutin hawa nafsunya, malasnya dan setan yang diikutin bukan iman, ya udah. Azan mah tinggal aja gitu kan. Mikirnya biasa aja, enggak ada apa-apa. Azan subuh. Iya kan? Urusannya enggak segampang itu kan? Berat. Bangun, kena air, berangkat, hujan lagi kan? Aduh, hujan. Ada payung enggak? Enggak ada payung. Gimana nih? Ambil apa tuh? Ambil kardus. Udah cuplak. Basah sedikit, ya udah biarin. Bahasa banyaknya sholat. Akhirnya apa? Di situ perjuangannya. Ya surga nggak mulus gitu kan. Jadi kalau ngaji kayak gini itu sabar, karena mau surga itu mesti sabar. Enggak nih. Taman surga. Oh iya, taman surga. Ya. Itu bagus ya. Jadi bentar, ini tadi saya lihat. Orang sabar itu, ini Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sabar itu ada 3. Yang pertama dalam musibah, dalam taat, dan dalam menjauhi maksiat. Sabar itu ada 3 kata Ali, yaitu sabar dalam musibah. Kalau lagi musibah sabar. Ada orang yang gak sabar dengan musibah, ada kan? Ada. Ini kenapa sih gitu kan? Cabut, infusan dicabut. Kenapa? Gak sabar.
pengen buru-buru, nggak sanggup gitu kan, nggak nerima, kan nggak sabar. Kemudian nggak sabar dengan apapun yang, sehingga akhirnya ingin ngambil jalan pintas gitu. Sabar dalam taat kayak gini, untuk taat itu sabarnya bukan main gitu kan, sabar untuk baca Quran itu sabar banget. Kenapa? Karena ada aja cobaan. Mau jadi orang yang Islamnya benar-benar itu butuh kesabaran, nggak gampang gitu. Nah, ya mana li? Ya, ya, mau jadi orang yang istiqomah ke masjid itu butuh kesabaran. Mau bisa baca Quran itu butuh kesabaran. Sabar, ya nggak apa-apa, sabar. Dari mulai pelan-pelan gitu. Sabar dalam menjauhi maksiat. Astagfirullah, sabar. Ketika kita bisa menjauhi maksiat, ya sabar. Ya. Karena jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan gitu. Karena kemaksiatan itu ada di depan kita. Gitu. Siapa? Handphone gitu kan. Handphone sumber kemaksiatan atau juga sumber kemaslahatan kalau ada manfaat yang baik. Ya. Barang siapa yang bersabar dalam musibah sehingga dikembalikan dalam keadaan baik atas apa yang menimpa dirinya, ya ridho atas bala yang diberikannya, maka Allah akan menulisnya baginya 300 derajat. Yang tiap-tiap derajat jaraknya antara langit dengan bumi. Yang tiap-tiap derajat jaraknya antara langit dengan bumi. Jadi kalau sabar dengan musibah dan dia ridho, dia ikhlas, maka Allah akan angkat derajatnya 300 derajat. Dan sederajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Dan barang saya bersabar dalam melaksanakan taat, maka Allah akan menuliskannya 600 derajat. Tiap-tiap derajat jaraknya antara langit dunia dengan Sidratul Muntaha. Gak bisa ngukur lah. Ukurnya kayak apa? Ukurnya gitu. Ya, dan barang siapa yang bersabar dalam menjauhi maksiat, maka Allah tulis baginya 900 derajat. Yang jarak 2 derajatnya seperti arsy 2 kali. Arsy itu ya pokoknya tempat tertinggi gitu kan. Tempat bersemayamnya Allah di arsy gitu kan. Itu 2 kali arsy gitu. Itu kita nggak bisa bayangin seberapa jauhnya ya. Allah balasannya seperti itu. Ya. Itu bagaimana kita diminta untuk bisa menerima semua cobaan dengan sabar dan ikhlas, karena semuanya itu tanda kebaikan yang Allah berikan, tanda cintanya Allah kepada kita semua. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, yuk sama-sama kita terus meningkatkan pemahaman kita tentang Islam, terus kita bersabar dalam menjalankan Islam, terus meningkatkan apa yang perlu kita perbaiki dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai ajal menjemput. Amin. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang khilaf dan salah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul rabbik fala takunanna mintarin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.